Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ustazah Abdul doakan semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, biar hari ini anak-anakku bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, kita tepuk semangat dulu sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah. Terima kasih anak-anak soleh. Nah, hari ini alhamdulillah anak-anak soleh sekalian akan dibersamai kembali oleh Ustazah April di kelas 4 Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dengan fokus pembelajaran seni budaya dan prakarya atau yang biasa kita singkat dengan SBDP. Nah, anak-anak soleh, untuk memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan doa tadi Allah kemudian melimpahkan kepahaman ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Nah, anak-anak soleh, insya Allah hari ini untuk pembelajaran SBDP kita adalah tentang seni rupa 3 dimensi. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menemui bangunan di sekitar kita. Nah, di mana setiap bangunan ini anak-anak soleh memiliki bentuk, warna, dan fungsinya yang berbeda. Selain itu, setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan sebagai objek gambar. Sebagai contoh, misalkan bangunan rumah, kemudian apalagi bangunan toko-toko perbelanjaan, misalkan seperti mall, lipo, kemudian apalagi hotel-hotel dan sekolah-sekolah maupun bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, bangunan-bangunan tersebut merupakan hasil dari karya seni rupa 3 dimensi. Seperti apa sih itu karya seni rupa 3 dimensi dan bagaimana cara kita bisa menggambar karya seni rupa 3 dimensi? Silakan menyaksikan video berikut ini. Anak-anak soleh, sebelum Ustazah memulai penjelasan Ustazah tentang pembelajaran SBDP kita pada pagi hari ini, Ustazah ingin kembali mengingatkan kepada anak-anak solehku sekalian agar menyiapkan peralatan belajar yang dibutuhkan, seperti pulpen sebagai alat tulis, buku tulisnya, dan juga jangan lupa buku tema 4-nya berbagai pekerjaan. Insya Allah hari ini kita akan masuk pada pembelajaran SBDP seni budaya dan prakarya yang terdapat pada subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Nah, kalau anak-anak soleh sudah menyiapkan peralatan belajarnya dan telah mendapatkan posisi ternyaman, silahkan menyimak penjelasan Ustazah berikut ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Yang kedua, anak-anak soleh mampu memahami gambar seni rupa 3 dimensi dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak soleh mampu menggambar bangunan atau rumah impian 3 dimensi dengan kreatif.
Jadi itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, anak-anak, sebagaimana yang Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwa di sekitar kita ada begitu banyak bangunan yang bisa kita jadikan sebagai objek kita dalam menggambar. Nah, langkah-langkah dalam menggambar bangunan rumah, yang pertama, silahkan anak-anak soleh membuat garis horizontal sebagaimana yang ada dalam gambar ya. Langkah yang kedua, silahkan anak-anak soleh menambahkan titik hilang di garis horizontal tersebut. Langkah yang ketiga, silahkan menambahkan kotak di pojok kiri bawah, kotak yang berbentuk persegi ya. Nah, langkah yang keempat, silahkan anak-anak soleh membagi kotak tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar, sebagaimana yang ada dalam gambar. Langkah yang kelima, silahkan anak-anak soleh menambahkan bangunan segitiga, ya, bangunan segitiga pada kotak yang sudah digambar tadi. Ya, itu langkah yang kelima. Nah, langkah yang keenam, silakan anak-anak soleh menandai 3 sudut dari gambar segitiga dan gambar persegi tadi dengan titik seperti yang ada dalam gambar. Ya, jadi sudah ada berapa titik yang digambar? Ada 4 titik. Nah, langkah yang ketujuh, silahkan anak-anak soleh menarik garis dari tiap-tiap titik tadi, dari 3 titik tadi menuju titik hilang. Silakan ditarik garis dari 3 titik tadi, dari tiap 3 titik tadi menuju ke titik hilang. Nah, langkah yang ke-8, silakan anak-anak soleh menambahkan garis dinding dan atapnya sebagaimana yang ada dalam gambar ya. Nah, kalau misalkan garis dinding dan atapnya sudah ditambahkan, silakan anak-anak soleh menebalkan garisnya, lalu menghapus garis sketsa yang sudah dibuat tadi di awal. Setelah itu, silakan anak-anak soleh sekalian memberi hiasan pada gambar tersebut. Boleh memberikan hiasan jalannya, kemudian gambar pintunya, gambar jendelanya, dan segala macamnya. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membuat gambar. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam teknik menggambar 3 dimensi. Anak-anak soleh, gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, di mana gambar 3 dimensi ini dapat diamati dari berbagai sudut. Anak-anak, gambar 3 dimensi menggunakan 1 titik hilang yang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke 1 titik tertentu. Ustazah ulangi ya, gambar 3 dimensi menggunakan 1 titik hilang yang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke 1 titik tertentu, sebagaimana contohnya yang ada dalam gambar. Nah, pada titik hilang, objek seakan-akan menjadi tidak tampak lagi dari pandangan mata. Nah, ini adalah gambar dari karya seni 3 dimensi. Yakni gambar apa ini anak soleh? Gambar rumah. Nah, prinsip menggambar 3 dimensi perspektif. Tampilan bentuk yang lebih dekat dengan pandangan mata akan tampak lebih besar. Sedangkan benda yang jauh dari pandangan mata, maka akan hilang dari pandangan mata dan menuju 1 titik, sebagai contoh seperti rel kereta api. Nah, padahal kan besarnya sama, tapi kesan pandangan mata rel akan menyempit dan menuju ke suatu titik. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari prinsip menggambar 3D perspektif. Prinsip menggambar 3D gelap terang.
Gelap terang menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain yang disebabkan sinar yang jatuh pada suatu benda secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, contohnya misalkan ya seperti yang ada di gambar adalah gambar gambar keramik ya. Nah, baik anak-anak soleh, demikianlah penjelasan Ustazah hari ini tentang gambar seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan tugas kepada anak-anak soleh untuk membuat gambar bangunan atau gambar rumah 3 dimensi. Silakan berkreasi, boleh bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa ya. Bangunan-bangunan yang lain juga boleh selain rumah, misalkan mau gambar bangunan toko, mau gambar sekolah. Nah, yang penting gambarnya adalah gambar 3 dimensi. Silakan berkreasi sekreatif mungkin ya anak-anak soleh. Baik, Ustazah cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.